Untuk siapa? Telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di TK yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah aras Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Taklim kita pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 September 2024. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-588. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, dan kita sambung dengan pembacaan zikir jalalah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat, juga barokah dari bacaan zikir jalalah yang akan kita baca, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita yang masih hidup, juga saudara-saudara kita yang masih hidup, oleh Allah senantiasa dianugerahi sehat wal afiat, jahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah ila akhiril ayyam, maut bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, semoga mereka oleh Allah dianugerahi umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh, yang berilmu manfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا قدوة للناس لاجبة نبينا رحمة للكون شاملة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله الموجود Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini, pertemuan taklim yang ke-588 biidznillah bi'aunillah bi'inayatillah binusratillah Al-Fakir ila rahmatillah al-karim akan menyampaikan materi taklim tentang keistimewaan, keutamaan orang alim. Alim ini kalau menurut ilmu sorok itu bentuk kalimatnya adalah ismul fa'il, isim fa'il, subjek, pelaku. Jadi alim itu artinya orang yang berilmu, di mana kalimat alim itu diambil dari fi'il sulasi mujarrad bab yang keempat yang mengikuti wajan fa'ila yaf'alu fa'lan alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun. Kalau dijamak taksirkan kalimat alim menjadi ulama. Kalau ulama berarti orang alimnya banyak, lebih dari 2, 3 ke atas. Kalau orang alimnya 1 orang berarti alimun. Kalau orang alimnya 2 orang alimani. Kalau tingkahnya tingkah ropa. Tapi kalau tingkahnya tingkah nasab, tingkah JR, alimaini.
Kalau dijamak taksirkan menjadi ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Imam Ad-Dailami. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Sanadnya hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas ini bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah, punya anak namanya Abdullah. Anaknya yang bernama Abdullah disebutnya Ibnu Abbas, artinya anak laki-laki Sayyidina Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijajtama al-alimu wal abidu ala sirat. Apabila orang alim dan orang abid. Kalau orang alim berarti orang berilmu. Kalau abid berarti orang yang ahli ibadah. Nah, kira-kira ini saya mau nanya dulu. Kira-kira menurut bapak-bapak lebih utama orang alim apa lebih utama orang ahli ibadah? Alim. Ayo. Alim. Ya, dua-duanya utama. Tapi yang saya tanyakan yang lebih utama. Contoh nih, rokok bagi perokok penting nggak? Rokok bagi perokok penting nggak? Koreknya penting nggak? Nah, bagi perokok lebih penting korek, lebih penting rokok. Nah, yang saya tanyakan yang lebih utama apa orang yang berilmu, apa orang yang ahli ibadah? Menurut bapak-bapak aja. Jadi yang jawab ilmu siapa tuh? Wah, Pak Marwanto Ajib, Tok Markotok, Jos Markojos, Mantul Suruntul. Tepat jawabannya. Kalau saya nanya, menjadi orang berilmu penting nggak? Penting lah. Apapun harus pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, nggak pakai ilmu sia-sia. Nggak usah urusan ibadah lah. Dagang aja, ada ilmunya, ilmu dagang. Kalau nggak punya ilmu dagang, bangkrut mulu dagangnya. Nah, menjadi orang ahli ibadah penting nggak? Dua-duanya penting. Tapi yang lebih utama adalah orang yang berilmu. Menjadi orang berilmu penting. Menjadi orang yang ahli ibadah, penting. Tapi menjadi orang alim, menjadi orang yang berilmu, afdalu minal abid, itu lebih utama, lebih penting daripada ahli ibadah. Karena ibadah yang dilakukan oleh ahli ibadah, kalau tidak didasari ilmunya, semuanya sia-sia. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, qalilul ilmi yanfa', qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Ini kata Rasulullah. Amal yang sedikit itu akan berguna, akan bermanfaat apabila amal tersebut dilakukan atas dasar ilmu. Sebaliknya, amal yang banyak layan tahu, tidak berguna, tidak berarti, tidak bermanfaat. Ma'al jahli, kalau amal yang banyak tersebut dilakukan atas dasar kebodohan tanpa ilmu. Makanya orang-orang berilmu, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya, si A dan si B dua-duanya baca Quran. Si A baca Qurannya pakai ilmu tajwid, sehingga bacaannya fasih, bacaannya sempurna, bacaannya benar. Si B baca Qurannya atas dasar kebodohan tanpa menggunakan ilmu tajwid, karena tidak paham ilmu tajwid. Padahal si B baca Qurannya dapat 3 juz,
Si A baca Qurannya dapat 1 surat. Kira-kira yang lebih utama yang mana? Si A apa si B? Si A tuh. Sebab dia baca Qurannya pakai ilmu. Kita baca Quran sebanyak apapun, kalau baca Qurannya tanpa didasari ilmu tajwid sehingga bacaannya rusak, belepotan, itu jadi dosa. Berarti yang membedakan itu ilmu. Para jamaah, makanya para malaikat disuruh menghormat Nabi Adam di dalam surga. Usjudu li Adam, kata Allah. Bersujud kalian semuanya, hai para malaikat, di Adam kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat yang ada di surga bersujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan sujud seperti yang kita lakukan di dalam sholat, sujud kepada Allah. Sebab manusia tidak boleh bersujud kepada manusia, makhluk tidak boleh bersujud kepada makhluk. Nah, perintah sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat di dalam surga kepada Nabi Adam itu sujud bi'in hinain, hanya sekedar membungkukkan badan seperti orang melakukan ruku saja begitu. Ya, bukan sujud seperti sholat, bukan. Nah, kenapa seluruh para malaikat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, disuruh bersujud kepada Nabi Adam, kepada manusia? Karena Nabi Adam saat itu sudah diberi ilmu, diangkat derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan dalam hadis, apabila orang yang berilmu atau orang alim berkumpul dengan orang yang ahli ibadah atau orang abid. Jadi ada alim, ada abid. Ala sirat, mereka berkumpul di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan itu adalah menuju ke surga, melintang di atas kobaran api neraka. Kalau umpama kita jatuh, maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menolong kita. Nah, ketika orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah berkumpul di atas sirat, qila lil abid, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udhulul jannata wa tan'am bi ibadatika. Kata Allah, hei orang-orang yang ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga, karena kalian telah beribadah kepadaku di alam dunia, telah menyembahku, kata Allah, semata-mata karena Allah. Maka sekarang masuklah kalian ke dalam surga, dan bersenang-senanglah kalian di dalam surga dengan sebab ibadah yang kalian lakukan di dunia. Nah, maka masuklah tuh orang-orang ahli ibadah ke dalam surga. Kemudian wakila lil alim, dan dikatakan kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, kif huna, kemudian paspa liman ahbabta fa innaka la tasfa li ahadin illa sufi'ta maqamal anbiya. Dikatakan kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, kif huna, hei orang alim, berhenti di sini, tunggu dulu, gancang banget mau kemana sih? Surga. Bentar, berhenti dulu. Kemudian paspa, silahkan kau memberikan syafaat. Orang alim ulama saat itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa? Liman ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta ulama sekarang di dunia, kelak di hari kiamat, ulama yang kita cintai akan memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Itu perintah Allah, paspa liman ahbabta. Silahkan kau memberikan syafaat untuk orang yang engkau cintai. Makanya beruntunglah orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada orang alim. Beruntunglah orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada ulama. Tuba liman ahabbal ulama fi qalbihi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang di hatinya ada cinta kepada ulama sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan celakalah di akhirat nanti. Celakanya nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika di dunia membenci para ulama, memusuhi para ulama,
mencaci maki para ulama, menjauhi para ulama, menjelek-jelekan orang alim, menjelek-jelekan orang berilmu, memusuhi orang berilmu, celaka mereka nanti di akhirat. Sekarang mereka biasa-biasa saja di dunia, tapi nanti di akhirat mereka butuh ulama, mereka cari ulama itu untuk memberikan syafaat kepada dirinya. Tapi ulama itu tidak mau memberikan syafaat, karena orang tersebut ketika di dunia memusuhi ulama. Na'udzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Silahkan kita membenci orang alim, tapi nanti di akhirat kita butuh orang alim. Bahkan kita sudah masuk surga saja, ulama itu dibutuhkan oleh kita. Ada hadisnya itu, dibutuhkan. Jadi ulama itu dibutuhkan oleh kita bukan hanya di dunia, sampai di surga kita butuh ulama tetap. Fa innaka la tasba, karena sesungguhnya engkau, kata Nabi, hei orang alim, tidaklah engkau memberikan syafaat di ahadin kepada seseorang illa, melainkan supita engkau telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang engkau cintai. Bagaimana mungkin orang alim atau ulama cinta kepada kita kalau sementara di hati kita tidak ada cinta kepada mereka? Bagaimana mungkin ulama akan cinta kepada kita kalau di hati kita yang ada hanya kebencian kepada mereka? Dan jangan mengharap syafaat dari ulama di hari kiamat. Para ulama sudah diberikan izin oleh Allah di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya. Artinya, kalau kita mengharapkan syafaat dari guru-guru kita, syafaat dari para ulama kita di hari kiamat, maka yuk cintai, kita jaga, kita rawat kecintaan kita di hati kita kepada mereka. Jaga adab. Jangan suka menjelek-jelekan guru, itu bahaya, nggak bermanfaat ilmunya. Percuma ngaji juga sama seseorang kalau seseorang tersebut yang kita timba ilmunya kita menjelekannya. Nauzubillah min dzalik. Itu orang bodoh namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, faqoma maqamal anbiya, Masya Allah. Maka saat itu ketika orang alim, ketika orang berilmu, ketika ulama di hari kiamat oleh Allah dipersilahkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, faqoma maqamal anbiya, maka saat itu kedudukan para ulama seperti kedudukan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Para ulama dari kalangan umatku, kata Rasulullah, itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Dan nanti di hari kiamat memang benar kedudukan para ulama seperti para nabi dalam hal sama-sama memberikan syafaat. Para nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Demikian pula para ulama diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, kepada jamaahnya, yang membaktikan dirinya, yang berkhidmat kepada gurunya, itu akan diberikan syafaat. Berarti sama-sama mendapatkan izin. Baik para nabi maupun para ulama sama-sama diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Cuma kalau para nabi kepada umatnya masing-masing, kalau para ulama kepada murid-muridnya yang dicintainya, kepada orang-orang yang dicintainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kelebihan orang alim dalam hal ibadah saja, misal sholat lah. Nih contoh, si A orang alim, si B orang jahil, sama-sama sholat nih. Si A orang alim sholat 2 rakaat, si B orang jahil sholat 70 rakaat. Kira-kira menurut Bapak lebih utama yang mana? Lebih utama yang 2 rakaat? Lebih utama yang 70 rakaat? Jangan lihat banyaknya, jangan lihat kuantitasnya, tapi kualitas. Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Buat apa banyak kalau bagaikan buih di lautan, nggak ada artinya. Yang berkualitas. Orang alim sholat 2 rakaat atas dasar ilmu itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat yang dilakukan oleh orang bodoh. Artinya orang yang nggak berilmu, nggak paham bacaan sholatnya, nggak paham rukun sholatnya dan sebagainya. Sholat ya sholat saja, tapi tanpa didasari ilmu. Sholat hanya mengikuti imam atau mengikuti orang lain.
Itu ada hadisnya. Baik, kita baca hadisnya. Wa Ibnu Najjar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Najjar radhiyallahu anhu an Muhammad bin Ali. Hadis ini sanadnya dari Muhammad bin Ali. Qala Muhammad bin Ali telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatan min jahilin. Masya Allah. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh orang alim, oleh orang berilmu, kata Rasulullah nih, afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat salat min ghairi alimin, yang dilakukan oleh orang yang bukan alim atau orang bodoh. Jadi disinilah beruntungnya hamba-hamba Allah yang atas kehendak Allah, atas pilihan Allah dijadikan orang-orang alim. Seseorang menjadi alim bukan keinginannya sendiri, itu sudah kehendak Allah. Allah yang memilih. Walaupun kita ngebet ambisi pengen jadi orang alim, tapi kalau Allah tidak menghendaki kita untuk menjadi alim, tidak akan bisa. Itu kehendak Allah. Maka beruntunglah siapapun yang ketika oleh Allah dikehendaki menjadi orang alim, karena ibadahnya aja lebih utama daripada orang-orang bodoh. Maka beruntunglah, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita bukan ulama, tapi jangan berkecil hati. Supaya kita masuk surga bersama mereka, maka masuklah rombongan mereka. Walaupun kita ada di barisan paling belakang, masuklah rombongan orang-orang alim. Masuklah kita rombongan ulama. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita masuk rombongan, insya Allah mereka masuk surga, kita ke bawah masuk surga, insya Allah. Inilah alim tidak, ulama tidak, malah membenci ulama. Masya Allah, sedih itu, nanti dia nyesal nanti. Nyesal. Para jamaah yang dimuliakan, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita bukan ulama, tapi cintailah majlis-majlis ulama, majlis-majlis ilmu, yang dimana di majlis itu para ulama menyampaikan ilmu agama. Cintailah perkumpulan orang-orang alim, perkumpulan orang-orang soleh. Walaupun kita belum menjadi orang soleh, tapi berkumpullah dengan orang-orang soleh, insya Allah ke bawah. Ibarat pepatah mengatakan, walaupun kita bukan ustad, tapi kalau sering berkumpul dengan ustad, insya Allah bau ustad. Lumayan bau ustad, daripada ustad bau nggak pernah mandi, mendingan bau ustad. Kita bukan ustad, tapi sering gaul dengan ustad, insya Allah lama-lama ke bawah jadi ustad. Ada orang manggil ustad, padahal bukan ustad. Ini ustad ini guru saya di belakang, ente di depan songong. Walaupun kita tidak beli minyak wangi, bukan tukang minyak wangi, kalau kita ada di toko minyak wangi, minimal kita mencium wanginya. Maka yuk kita posisikan diri kita ada di mana, supaya kita selamat dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ulama dengan ilmunya di hari kiamat itu akan bercahaya, akan memiliki cahaya yang terang benderang. Dan cahaya itu akan menerangi kepada orang-orang yang dicintainya oleh mereka. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang-orang yang alim di hari kiamat akan memiliki cahaya. Cahaya itu akan menerangi orang-orang yang dicintainya. Sebab di hari kiamat keadaannya sangat gelap gulita. Lebih gelap daripada keadaan di alam kubur. Ada 2 kegelapan yang pasti akan kita alami. Pertama, julumatul qabri. Kegelapan di alam kubur pasti akan kita alami. Enggak percaya silahkan masuk duluan. Mau sekarang? Mati duluan. Dikubur. Pasti gelap. Sendirian. Enggak ada istri. Enggak ada anak. Enggak ada siapa-siapa. Begitu dibangunkan, di mana ini gelap, sempit. Datang malaikat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Enggak bisa jawab. Tampol. Masya Allah. Itu akan kita alami. Yang kedua, yang pasti akan kita alami adalah julumatu yaumul kiamat, kegelapan di hari kiamat.
Baik di alam kubur maupun di hari kiamat kita butuh penerang. Sebagaimana halnya kita butuh penerang sekarang di dunia. Coba tiba-tiba listrik mati, gelap nggak? Gimana perasaan? Lebih nyaman terang, lebih nyaman gelap? Terang lah. Gelap kita mau jalan juga takut nabrak tiang. Itu akan kita alami. Nah, para ulama memiliki cahaya akan menerangi cahaya mereka kepada orang-orang yang dicintainya di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u yaumal qiyamati salah satun al-anbiya summa ulama summa syuhada. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu maqala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, yasma'u yaumal qiyamati salah satu. Di hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat. Dan yang 3 golongan ini sudah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebab di hari kiamat untuk memberikan syafaat tidak sembarangan orang. Tanpa izin dari Allah enggak bisa memberikan syafaat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat kursi. Ayat kursi. Jadi Bapak itu awal kejauhan. Ya, tahu indahu illa bait nih, kejauhan Allah boleh apa? Hah? Gimana ayatnya? Hah? Ayat kursi yang kita baca. Kalau lagi begini blank ya, harus dari awal ya. Ya udah dari awal bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Itu apa artinya? Siapakah? Dzalladzi yasfa'u, yang dapat memberikan syafaat illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Artinya di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat sembarangan tanpa izin dari Allah. Nah, di hari kiamat ada 3 golongan yang sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, kata Nabi. Yang pertama al-anbiya, para nabi itu mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada kaumnya masing-masing. Yang kedua sumal ulama, para ulama, orang-orang alim, guru-guru kita. Itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dicintainya karena mereka mencintainya. Itu. Yang ketiga, summa syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yasba'u syahid yaumal qiyamati fi sab'ina min ahli baitihi, kata Nabi. Orang yang mati syahid di hari kiamat oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata 70 orang keluarga tersebut sudah divonis ahli neraka. Tapi setelah mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid enggak jadi ke neraka, malah dimasukkan ke surga. Syafaat terbagi 2, ada syafaatus sugro, ada syafaatul kubro. Syafaatus sugro artinya syafaat kecil. Yang dimaksud syafaat kecil adalah syafaat yang diberikan oleh selain para nabi, seperti oleh ulama, oleh orang yang mati syahid, oleh orang yang soleh, itu masuk kategori syafaat kecil. Yang kedua syafaatul kubro. Syafaatul kubro disebut juga syafaatul ujma, syafaat yang agung, syafaat yang besar. Syafaatul ujma ini hanya bisa kita dapatkan dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Nanti di hari kiamat Allah buka sidang mahkamah Allah di padang mahsyar. Yang menjadi hakim langsung Allah sendiri yang maha adil. Terdakwa kita yang didakwa amal perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup di alam dunia dari mulai balik sampai mati. Yang menjadi saksi anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, itu semuanya akan memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pembela nanti para nabi, para rasul, para ulama, guru-guru kita, dan para syuhada pembela yang memberikan syafaat.
Ini ada seorang terdakwa oleh Allah sudah diponis, sudah diketuk palu 3 kali, kamu ahlun nar, kamu ahli neraka. Hei malaikat, seret orang ini ke neraka. Tiba-tiba Rasulullah melihat, itu umatku yang sering bersolawat kepadaku setiap saat, itu umatku yang selalu ada di pengajian. Ayah kata Allah, hei Muhammad, ini umat kamu bukan? Betul ya Allah, ya Rabb, ini umatku. Kalau engkau mau memberikan syafaat, silahkan syafaati dia. Betul ya Allah, aku akan memberikan syafaatnya. Ampuni dosanya, ampuni dosanya. Jangan dimasukkan dia ke neraka, masukkan ke surga. Akhirnya oleh karena ini yang mintanya kekasih Allah, Nabi Muhammad dikabul permintaannya, akhirnya diselamatkan, jadi masuk surga. Padahal udah diponis masuk neraka tuh. Itu syafaat dulu juga, syafaat besar, syafaat agung yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kalau di hari kiamat kita dapat syafaat. Kita pengen masuk surga ngandelin tahajud, tahajudnya jarang. Ngandelin sholatnya jelek, banyak nggak khusyuk, bacaannya belepotan, kadang-kadang ria yang dipuji orang. Kita ingin masuk surga ngandelin puasa, puasanya juga terpaksa karena malu sama tetangga. Kita ingin masuk surga ngandelin apa kalau bukan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibadah kita jelek, hanya syafaat yang kita harapkan di hari kiamat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak nih? Oleh karena sudah jelas cukup ya. Kan kalau ngaji harus sampai jelas. Kalau belum jelas terus, karena udah jelas ya. Alhamdulillah saya senang, saya berbahagia kalau apa materi yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan saya lebih senang lagi kalau diamalkan. Yuk kita jaga kecintaan kita kepada pewaris para nabi, yaitu para ulama, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Wa man akramallaha wa rasulah fama'ul jannah. Muliakan oleh kalian orang-orang alim, muliakan oleh kalian guru-guru kalian, muliakan oleh kalian para ulama yang mengajarkan ilmu agama, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, fama'wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Jelas ya? Ya, tinggal diaplikasikan. Demikian talim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya masih ada acara, masih ada 2 tempat lagi nih. Pertama di sini, nanti kedua di Setu Buludan, terakhir nanti di Citra. Jadi memang pekerjaan saya ngomong mulu, ngomong. Tapi mudah-mudahan omongan saya bermanfaat ya. Mari para jamaah yang mulia, kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ilman nafi'an wal barakah. Allahumma arzuqnal barakata fi kulli shay'in wa ja'alna barakina yamatuna. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Ada Allah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.